Oke teman-teman, kembali lagi. Ini sambungan dari video yang sebelumnya. Kita udah berhasil connect dan sekarang saatnya kita buka Firebase kita, teman-teman ya. Di sini udah ada tes YouTube ya. Kita cuman butuh ngambil JSON-nya aja tadi dan kita langsung masuk ke Firestore database. Bang, mending mana? Firestore atau real-time database? Pertanyaan bagus karena dia atau pihak Google pun udah ngasih tahu mana yang lebih bagus untuk kamu katanya kan. Kalian bisa compare aja, kalian klik. Silakan jawab pertanyaan-pertanyaan yang mereka berikan. Kalian mau role database kalian tuh gimana? Mau primarily synchronizing data with basic query atau lebih kompleks? Kalau kalian mau yang lebih kompleks, dia akan menyarankan Cloud Firestore. That's why gue pakai Cloud Firestore karena lebih fleksibel. Mau simple bisa, mau ribet juga bisa. Jadi, itu dia. Create database, teman-teman, dan pastikan kalian pasangnya start in test mode. Ya, terus kalian next aja. Perbedaannya apa, Bang? Perbedaannya ini, allow read, tapi write if false. Jadi, terbatas gitu. Jadi, kalian ngasih permission untuk write data itu kalian yang custom gitu. Kalau test mode semua bisa read and write gitu ya. Dan all data in your database jadi ini bakal update setiap 30 hari sekali. Next. Nah, kalian tinggal arahkan ke mana kalian mau save. Katanya di sini after you set this location, kamu nggak bisa ganti lagi. Kalau mau sih pakainya East Asia ya, teman-teman ya. Nah, yang ini East Asia. Kita apa ya? Asia Southeast atau apa ya, teman-teman ya? Kalau South Selatan ya? East Timur kan? Asia Northeast. Aduh, gua bingung nih. Bodoh nih gua gini nih. Bodoh amat lah ya, yang penting Asia lah. Nih, enable. Ntar juga dihapus lagi. Oke. Dan harusnya nggak ngaruh sih, teman-teman, untuk database Firebase ini servernya mau dimanapun seharusnya. Ya, oke. Kita tinggal tunggu aja. Sambil menunggu kita buka Flutterfire kita. Nah, habis itu kalian bisa ikutin langkah selanjutnya ya. Kalau kalian mau improve iOS build time sama native SDK version untuk Android. Kalian ikutin aja semua langkahnya. Next step di sini. Nah, baru dia kasih tahu kalau mau pakai authentication sama Cloud Firestore ada dokumentasinya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian usage. Nah, di homepage ini yang akan aku bikin adalah, teman-teman, aku akan bikin data list user nantinya. Oke? Jadi gimana maksudnya, Bang? Jadi di database kita, nah di sini ini kan bentuknya JSON, teman-teman. Silahkan kalian belajar yang namanya NoSQL kalau belum familiar dengan Firebase Firestore. Tapi yang pasti ini adalah semacam nama tabel. Users misalnya gitu ya. Dia suruh users juga sih. Next. Data pertamanya, anggap aja user ini ID-nya auto, tapi ada field nama di dalamnya, name. Di sini name-nya adalah Anan nanti, teman-teman. Gue ganti dulu jadi string. Nah, Anan. Jadi secara nggak langsung kita bilang ada sebuah tabel user yang di dalamnya ada satu buah data. Dan di dalam data tersebut ada field namanya Anan. Sesimpel itu ya. Jangan pusing teman-teman ngelihat data seperti ini karena kita tidak harus pusing karena semuanya menggunakan coding, jadi harusnya lebih mudah. Oke. Nah, pertanyaannya gimana cara mengakses ke data tersebut? Jadi di Cloud Firestore kalian akan lihat cara-cara deklarasinya. Pertama yang harus kalian lakukan adalah kalian instance dulu ya. Ini satu baris ini ke dalam homepage kalian atau kemana kalian mau cetak datanya. Nah, gue mau cetak di sini, jadi gue paste aja Firestore-nya di sini. Oke, udah kecetak nih. Yang kedua, teman-teman, dalam pengambilan data tersebut ada dua jenis, collection dan dokumen. Collection itu adalah data awalnya, dan sedangkan isinya namanya dokumen. Dan akan berulang lagi di sebelah kanan, ada nanti collection, ada dokumen. Jadi, semacam induk dan anak. Di dalam induk ada anak. Kayak lemari di dalam lemari. Nah, di dalam lemari itu ada lemari lagi. Begitu kira-kira, oke? Jadi ada dua ya, collection dan dokumen. Jadi nggak usah pusing, ada dua, collection dan dokumen. Titik. Next. Nah,
Di sini dia akan kasih tahu cara ini add user, kita next dulu add user, read data. Gua nggak akan secara detail ngasih tahu kalian gimana cara bikin model dan lain-lain, tapi gua akan kasih tahu gambaran cara penggunaannya. Ada dua cara, teman-teman. Di sini ada namanya collection reference. Ketika dikatakan collection reference, kalian harusnya udah paham kalau dia ngambil data yang ada di sini. Ini namanya collection. Dan kalau dia dalam kasus ini dia mengarahkan ke dalam collection yang namanya user, yang nama tabelnya user. User berarti dia mengarah ke sini. Jadi dia bisa mengakses data-data yang berada di dalam sini. Oke? Nah, itu cara kalau pakai cara seperti ini. Ada dua cara, teman-teman. Yang pertama, read satu kali data. Yang kedua, kalian bisa listen atau yang namanya stream. Makanya di sini ada namanya real-time changes. Oke. Nah, gua akan baca data yang ini. Gua akan copy satu line yang ini. Copy, gua akan masukkan ke dalam sini, teman-teman. Oke. Nah, ini artinya, teman-teman, kita akan nge-stream atau yang namanya streaming gitu ya. Ngedengerin data yang ada di dalam tabel user. Snapshot artinya kalian sedang notify. Jadi maksudnya tolong kasih tahu aku apapun yang terjadi atau perubahan apapun yang terjadi di dalamnya. Karena kita pakainya stream, teman-teman, untuk ngecetak datanya pun kita memakai yang namanya, ini aku kasih body dulu ya, stream builder. Ya, gitu, stream builder. Jadi ada dua kunci utama yang harus diisi. Yang pertama, stream itu sendiri, dan yang kedua adalah builder itu sendiri. Nah, stream di sini dia bertanya, oke, data mana yang akan aku dengarkan? Gitu ya. Of course, kita akan mendengarkan data dari collection stream ini, teman-teman. Seperti ini. Oke. Nah, kalau kalian lihat dokumennya juga sama ya, dia akan ngambil stream dari atas, gitu. Terus ada buildernya. Nah, di buildernya juga ada dua data yang akan dia tangkap, yaitu konteks dan satu lagi snapshot. Nah, karena kalian nge-stream data yang tipenya, ini, tipenya apa? Tipenya adalah query snapshot. Query snapshot ini adalah data yang di dalamnya ada data, teman-teman ya. Di dalamnya ada data. Jadi, gua akan pasang di sini, supaya apa? Supaya sorry, ini kenapa dia error ya? Stream dynamic nggak bisa dimasukin ke dalam situ. Oke. Karena gua nggak kasih tipe data di sini, teman-teman. Nah, harusnya digituin juga ya. Oke. Nah, sekarang teman-teman, kalian bisa print di sini untuk snapshot-nya. Gitu ya. Tapi kalian harus return sebuah kontainer. Nanti gua kasih tahu gimana cara datanya bergerak. Tapi yang pertama gue mau ngedapetin dulu datanya apa. Jadi gue pasang stream builder di situ dan gue print, teman-teman. Nah, datanya adalah ini, teman-teman. Async snapshot, connection state-nya active, instance of nggak kebaca. Intinya gitu ya. Datanya nggak kebaca. Tapi yang pasti kita udah dapat datanya, teman-teman. Nah, sebenarnya snapshot ini tipenya kan adalah query snapshot. Jadi kalau di dalam documentation-nya, kalian bisa, kalau udah path-nya udah di dalam query, berarti sisanya kalian tinggal ngambil datanya doang, teman-teman. Maksudnya gimana, Bang? Maksudnya begini. Untuk snapshot ini di dalamnya ada banyak, teman-teman. Ada error, connection state, dan data. Semua data yang ada itu ditangkap, dimasukkan ke dalam data. Dan data kita berbentuk query snapshot. Nah, query snapshot ini, kalau kalian dot lagi, punya yang namanya docs. Kenapa dia punya namanya docs? Karena dia baru ngambil data dari collection stream. Gua umpamakan seperti ini. Kita udah ngambil data di dalam sini. Nah, di dalamnya ada dokumen. Karena dokumen ini pasti lebih dari satu, maka dia pakai docs. Ya, bisa aja ada 10 di sini. Berarti ada 10 data. Makanya modelnya docs. Dan docs itu berupa list, teman-teman. Karena dia berupa list, ya, kalian bisa dengan mudah untuk di map aja, teman-teman ya. Di map seperti ini,
Terus kalian ambil satu persatu datanya dari E, atau kalian bisa print e.data. Nah, seperti ini. Kenapa data, Bang? Karena docs itu nanti cuman ngambil ini doang, teman-teman. Tapi ketika kalian ketik dot data, maka diambil dalamnya, gitu. Field-nya diambil, gitu. Nah, ini kenapa error? Ini hanya karena null safety aja. Kalian bisa quick fix dan add a null check aja. Sekarang kalian save lagi dan kalian lihat di bug console kalian. Gua restart aja deh. Nah, harusnya datanya dapat nih, teman-teman. Failed to load provide installer module, no acceptable module found, local version is null. Kenapa dia error? Null check operator ya, kena di null check operator nih sebenarnya kayaknya, teman-teman. Oh iya, kena null check, teman-teman. Oke, berarti nggak bisa ngeprint kayak gini. Oke, it's okay. Tapi yang pasti ada datanya, teman-teman ya. Nah, biar kita bisa kebaca datanya, nah kita bisa print di sini menggunakan list view.builder. Oke, buildernya apa? Konteks index pastinya, dan gua akan nge-return sebuah list style. Yang di dalam list style ini ada sebuah title dan isi titlenya adalah teks nantinya. Gini ya. Nah, karena dia item builder, berarti gua bisa kasih item count. Ada berapa jumlah datanya, kita akan ambil dari snapshot ini sendiri, teman-teman. Snapshot, lagi-lagi, .data, .docs, nah, .length. Nah, ini kalian tinggal kasih tanda seru aja. Sorry, salah di sini. Null check ya, teman-teman, null check. Nah, kita lihat ada satu buah data yang kecetak, teman-teman. Nah, kerennya, kalau kalian menambahkan data di dalam Firebase, maka di sini ikut nambah, teman-teman. Kita coba ya. Kita akan add sebuah dokumen, auto ID, dan kita kasih name, test di sini, save. Lihat, nambah otomatis. Oke? Nah, sekarang selanjutnya, Bang, udah dapat nih berapa jumlah datanya. Gimana cara ngeluarin datanya supaya kecetak di sini? Gampang aja, kalian kan udah punya nih snapshot data docs kan? Berarti kalian bisa print di sini. Index, data yang ke index, dot. Nah, kalian ambil lagi data, teman-teman. Gitu ya, kalian ambil datanya lagi, karena ini pasti berbentuk dynamic, dan kalian tinggal .toString aja. Nah, kalian tinggal save, maka nanti data yang di dalam itu muncul, name test, name Anan, gitu. Bang, kalau mau nggak ada bentuknya gini gimana? Since ini bentuknya JSON, teman-teman, kalian bisa set seperti ini. Nah, begitu. Oke, save. Jadi nanti muncul namanya doang. Oke, paham ya? Oke, Bang, gimana kalau ternyata datanya berubah yang ada di sini? Tes ini menjadi diganti nih. Nama saya adalah Bambang. Update. Kalian lihat, teman-teman. Kabum. Langsung berubah, teman-teman. Oke? Oke. Bang, gimana caranya nge-delete datanya, Bang? Gampang banget, teman-teman. Misal list style ini di belakangnya itu punya trailing icon button ya. Kita kasih icon button, icons.delete, dan ada di sini on press pastinya. Nah, gimana cara nge-delete? Kalian gampang banget sebenarnya, tinggal ambil lagi dokumentasinya. Di sini kalian ketik aja remove data. Nah, removing data caranya seperti ini. Gampang sekali, teman-teman ya. Kalian arahin ke sini ya. Nih. Kalian arahin, tinggal user.datanya apa, delete, udah beres. Gini, teman-teman. Kita kan punya atau belum ya? Kita belum punya. Kita deklarasi dulu. Kita ambil sebuah collection ya, collection kita arahin ke tabel user tadi, teman-teman ya. Ke tabel user. Sekarang, kita mau ngehapus data yang ada di dalam user, benar ya? Benar. Jadi caranya users dot, nah, kalian tinggal dot aja, kalian arahin ke doc. Nah, oke, di tabel dia bilang kayak gini, oke, di tabel collection di sini ini ada banyak data, yang mau kamu hapus yang mana? Nah, makanya di sini dia nanya dokumennya yang mana. Oke, kita tinggal ketik aja ID-nya, teman-teman.
Nah, kita nggak perlu ngetik ID manual, karena kita udah punya datanya di sini, gitu ya. Jadi, kalian tinggal snapshot.datadocs.index seperti ini, tinggal kalian .id aja. Jadi, ID-nya nanti otomatis diambil, kemudian di sini kalian dot lagi. Bebas, kalian mau set itu untuk update, atau kalian mau delete. Gitu. Sesimpel ini teman-teman, delete-nya. Tinggal kita save aja. Oke. Nah, sekarang di sini kalau kita klik langsung kehapus. Klik lagi langsung kehapus. Nah, sekarang gimana kalau mau nambah data, Bang? Gampang banget. Nambah data kita gunakan floating action button, teman-teman ya. Di sini ada floating action button. Floating action button ada on press. Kita kasih kosong dulu aja dan satu lagi kita kasih di sini child text add ya. Nah, kalau mau nambah data gimana? Ya gampang aja kan. Kita tinggal akses lagi usernya di sini. User, kalian tinggal add aja teman-teman. Karena dia udah tahu mau nambah user ke collection yang namanya user. Kalian tinggal add, datanya berbentuk objek. Objek di sini ya kalian bisa dengan cara seperti ini teman-teman. Dynamic lah ya, kayak JSON lah ya. Name, test, gitu. Kalian tinggal save aja. Dan kalian tinggal klik aja add-nya, nanti nambah langsung sini satu, tes namanya. Tergantung kalau namanya di sini kambing ya nanti jadi kambing teman-teman nih. Kambing. Oke. Dan hebatnya lagi ke sini langsung nambah tuh. Dan kalian bisa spam teman-teman. Gitu. Ya. Dan delete-nya juga bisa di spam. See? Kayak tidak ada loading, tidak ada apa-apa, teman-teman. Luar biasa sekali ya. Nah, terakhir, Bang, gimana kalau mau edit? Ya udahlah, kalau edit cari sendirilah, teman-teman ya. Paling nggak inilah caranya, teman-teman. Jadi dalam satu buah halaman, 50 line baris, kalian udah bisa bikin CRUD, teman-teman. Gila nggak? Gila nggak? Kata gue ini gila banget, teman-teman. Oke? Jadi kayak sekedar bikin apa? Nyimpan data ya udahlah ya, gampang. Oke, itu dia teman-teman. Sungguh melelahkan. Silakan kalian copy paste aja. Gua nggak akan kasih source-nya. Dan lagi-lagi teman-teman, semua tutorial ini mulai dari awal, semua akan ada di dalam Codeverse teman-teman ya. Jadi gua sudah bikin kursus di sini di Codeverse, mulai dari awal Flutter sampai menuju get data menggunakan API. Itu ada di satu level, teman-teman. Jadi silahkan daftarkan diri kalian, nanti kita akan hubungin untuk nanya lebih lanjut, kayak gitu. Dan itu aja, sampai ketemu di video yang berikutnya. Bye-bye!